Oke teman-teman, kita akan bahas sesuatu yang jujur aja agak aneh dan membingungkan dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada sebuah paradoks yang menarik banget buat kita bedah. Coba deh lihat angka ini. 279,9 triliun rupiah. Luar biasa kan? Dan ini adalah potensi kerugian negara kita akibat korupsi. Bukan dalam 10 tahun, tapi cuma dalam 1 tahun terakhir. Biar kebayang skalanya ya. Angka ini tuh hampir 10 kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan, tahu nggak, sebagian besar lonjakan ini, ya, gara-gara satu kasus korupsi super besar, yaitu kasus komoditas timah. Nah, coba lihat grafiknya. Di tahun 2023, kerugiannya cuma sekitar 28 triliun. Terus, boom, lompat ke hampir 280 triliun di tahun berikutnya. Kelihatan banget kan bedanya? Jomplang abis. Tapi anehnya di sini nih. Logikanya, kalau kerugiannya makin besar, kasus yang diusut harusnya makin banyak kan? Nah, ini kebalikannya. Jumlah kasus yang ditangani justru anjlok, turun lebih dari separuhnya. Jadi pertanyaannya jelas banget. Kok bisa kerugian negaranya meroket, tapi kasus yang ditangani malah makin sedikit? Ada apa ini sebenarnya? Nah, untuk jawab ini, kita harus ngintip sedikit ke dapur sistem hukum di Indonesia. Oke, kita masuk ke babak baru. Jadi, akar permasalahannya itu ada di perubahan aturan main. Ada perubahan besar-besaran di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Jadi ceritanya gini, di akhir tahun 2022, Indonesia itu mengesahkan KUHP yang baru. Tujuannya mulia banget sih, yaitu untuk menyatukan semua aturan pidana dalam satu buku yang modern, menggantikan KUHP lama yang umurnya udah ratusan tahun peninggalan zaman kolonial. Nah, KUHP baru ini nanti akan resmi berlaku penuh mulai Januari 2026. Nah, disinilah letak pergeseran besarnya. Dulu, aturan soal korupsi itu ada di undang-undang khusus, semacam jalur cepat hukumnya, namanya UU Tipikor. Tapi sekarang dengan adanya KUHP baru, beberapa pasal paling penting dari UU khusus itu dipindahin ke rumah barunya, yaitu KUHP yang sifatnya umum. Perpindahan rumah pasal-pasal ini sontak jadi perdebatan panas. Pertanyaannya satu, ini sebenarnya langkah maju atau justru langkah mundur buat pemberantasan korupsi? Oke, kita lihat dua kubunya ya. Dari tim yang pro, mereka bilang ini langkah bagus. Kenapa? Karena ini bikin semua aturan jadi satu. Lebih rapi dan modern. Hukum korupsi jadi nyambung sama sistem pidana umum. Plus, cakupannya jadi lebih luas. Jadi nggak cuma pejabat aja yang bisa kena. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang kontra. Mereka nunjukin bukti yang konkret banget. Contohnya ini, sanksinya. Di aturan lama, hukuman minimal buat korupsi yang merugikan negara itu 4 tahun penjara. Di aturan baru, dipangkas jadi cuma 2 tahun. Dendanya juga turun drastis. Ini yang bikin banyak orang khawatir. Intinya, seperti yang dibilang para ahli hukum ini, banyak yang merasa ini adalah sebuah kemunduran. Kenapa? Karena korupsi itu kan dianggap kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Jadi, kalau aturannya malah dilembutkan, ya wajar kalau banyak yang khawatir. Ini bisa bikin ketidakpastian hukum. Oke, di tengah semua perdebatan hukum yang mungkin kedengaran rumit ini, ada satu hal yang jadi super penting. Peran kita semua sebagai warga negara. Justru sekarang, pengawasan dari publik itu jadi kunci. Karena pada dasarnya, partisipasi publik itu adalah fondasi utama biar pemerintahan berjalan baik dan bebas korupsi. Dan untungnya, sekarang ini udah ada loh alat-alat resmi yang kuat banget yang sengaja dibikin buat kita semua. Ya, buat Anda, buat saya, untuk ikut berpartisipasi. Nih, kita ambil contoh salah satu alat utamanya, lapor.go.id. Ini adalah platform pengaduan online resmi dari pemerintah. Dan pakainya gampang banget. Tinggal download aplikasinya, tulis laporan yang jelas, lampirkan bukti kalau ada, terus kirim. Bahkan, kita bisa pilih untuk tetap anonim loh. Dan yang paling penting, kalau kita melapor, kita nggak sendirian. Ada yang namanya prinsip perlindungan pelapor atau whistleblower. Artinya, identitas kita dijamin kerahasiaannya, kita dilindungi dari pembalasan kayak dipecat atau dikriminalisasi, bahkan ada jaminan keamanan fisik dan hukum. Jadi, orang yang berani ngomong, itu dilindungi. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita bersama. Di saat hukumnya sedang berubah dan penuh perdebatan, jangan-jangan senjata paling ampuh untuk melawan korupsi di masa depan bukanlah pasal-pasal di atas kertas, tapi justru suara publik, suara kita semua.